Bagaimana tanggapannya atas penjelasan Pak Susno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera para narasumber yang saya hormati. Saya sebutkan satu persatunya, Bang Karni dan Permesa semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Jadi kalau kita membuka peristiwa yang lama, tadi disinggung oleh Pak Susno itu seperti membuka luka lama, itu memang tidak elok, Pak. Kalau telling the truth di hadapan publik seperti ini kurang elok kan. Mereka semua mengikuti lah itu permasalahan ini. Jadi ketersinggungan antar kelembagaan yang masing-masing adalah punya kewenangan untuk menangani kasus korupsi, itulah kira-kira yang menjadikan hubungan yang tidak harmonis pada saat itu ya. Pada saat itu ya kami ada di situ pada waktu itu. Kami satu rombongan dengan Pak Antasari, Pak Bibit, Pak Chandra, dan Pak Haryono, yaitu 5 itu. Dan bahkan sebelum kami mengucapkan sumpah di hadapan Presiden, ya setelah terpilih oleh DPR, kami sepakat apabila di antara 5 ini ada yang korupsi, nanti yang 4 lainnya lah yang menangani. Gitu. Jadi bukan kok kolektif kolegial itu hanya untuk saling membackup, walaupun salah enggak. Jadi kami berjanji salaman bahwa apabila di antara kita yang melanggar pidana, khususnya adalah pidana khusus korupsi, maka yang lainnya akan menangani dulu, jangan sampai lembaga yang lain. Gitu. Nah, hubungan yang tidak harmonis antar kelembagaan saat itu, KPK dengan kepolisian itu adalah pada saat menangani kasus besar, yaitu yang disinggung tadi oleh Pak Susno itu adalah Bank Senturi. Udahlah kita lupakan saja itu. Ya, kita lebih fokus kepada penanganan kasus yang sekarang juga ditangani oleh KPK dan juga oleh Polri yang dalam hal ini adalah Polda Metro gitu. Ya, dari saya langsung saja menanggapi ke isu yang baru ini Bang Karni. Jadi isu yang baru ini juga berupa laporan kepada kepolisian dan juga pengembangan laporan dari yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPK atas kasus korupsi yang ada di Kementerian Pertanian. Ya. Semuanya sedang diproses. Harapan kita semuanya harus sesuai dengan aturan hukum atau due process of law, sesuai dengan SOP masing-masing itu ya. Sedikit agak berbeda tapi yang jelas adalah due process of law-nya itu ya hampir sama, hampir mirip. Yaitu permasalahannya adalah ini sudah status naik ke tahapan penyidikan kok tidak disebutkan tersangkanya. Tapi kalau kepada masa kami dulu, kami ikut periode 1 dan periode 2. Periode 1-nya adalah sebagai direktur, ya, pemeriksa kekayaan penyelenggara negara saat itu. Ya. Direktur Litbang, kemudian sebagai unsur komisioner, yaitu pimpinan KPK. Begitu. Laporan ini pasti ada suatu jendela masuk yang bisa dipakai untuk meningkatkan ke tahapan penyidikan. Misalnya kita mulai dulu yang di laporan di Polda Metro itu ya. Karena beredarnya gambar dan beredarnya informasi yang disampaikan kepada Polda, pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda terhadap suatu pelanggaran pasal tertentu, pintu jendelanya itu pasal 36, Bung Karni. Ya, 36 dan 65. 36 Jungto, 65 itu adalah pertemuan. Jadi pimpinan KPK itu dilarang bertemu dengan tersangka atau seseorang yang kasus hukumnya sedang ditangani oleh KPK dengan alasan apapun juga. Jadi tidak menyebutkan bahwa itu harus masuk di tahapan penyelidikan atau penyidikan, tidak di situ. Jadi lebih banyak itu mengarahnya itu kepada bahwa pimpinan KPK itu tidak boleh konflik of interest pada saat menangani kasus hukum terhadap ya pihak-pihak yang sedang ditangani. COI yaitu conflict of interest itu yang ditangani. Nah, pasal 65-nya apabila
pimpinan KPK itu melanggar pasal 36 itu hukumannya 5 tahun. Jadi dari foto yang beredar, kemudian diusut lah itu kapan tuh peristiwa pertemuan itu terjadi, itu sudah tempus delictinya. Jadi informasi dari dalam yang ada di KPK itu bahwa itu terjadi laporan masyarakat yang masuk kepada KPK itu kisarannya adalah tahun 2001. 2001 apabila ada diikuti pertemuan-pertemuan itu, 2001 itu ditangani oleh Dumas, tapi di dalam Dumas itu ada tim dari Lidik. Di kami dulu seperti itu, yaitu tim Dimas didampingi dengan Lidik, kemudian diproses, dikumpulkan, yaitu barang bukti dan informasi, data-data pendukung dan petunjuk, akhirnya ya gelar perkara setiap hari itu sebagaimana biasa didampingi oleh penyidik dan penuntut umum, dihadiri pimpinan KPK itu seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kami menduga sebelum masuk ke pemerasan itu, masuknya lewat situ Bung Karni. Jadi pasal 36 Yungto 65 itu pelanggaran pidananya, kemudian delik pidananya yang hukumannya adalah ancamannya adalah 5 tahun. Sedangkan di Kementan itu adalah gratifikasi dan pemerasan serta TPPU, tindak pidana pencucian uang itu. Nah, karena sudah dilakukan di KPK itu upaya paksa sebagaimana yang kita dengar di pemberitaan maupun informasi yang beredar di masyarakat itu, dan juga pengakuan KPK, penggeledahan itu dilakukan di kantor dan di rumah. Itu sudah upaya paksa. Harus menyebutkan bahwa itu masuk penyidikan, menyebutkan seseorang yang melakukan pelanggaran itu, walaupun disebutkan misalnya SYL atau siapa dan lain-lain yang sore tadi sudah disampaikan. Saya kira itu akan lebih baik seperti itu. Dan sebaliknya di Polda pun harus menyebutnya jangan pimpinan KPK. Ya, kalau pimpinan KPK kan 5. Jadi ketua dan para wakil ketua itu. Jadi harus secara spesifik siapa sebenarnya yang melakukan pidana pertemuan dan dugaan adanya pemerasan. Delik pidana pemerasan itu adalah delik pidana korupsi. Di antara 30 delik korupsi salah satunya adalah pemerasan. Saya kira itu sambil jalan, kalau pemerasan itu bukti pemerasan ini memang sulit. Itu loh. Ya kami dulu dituduh juga oleh pihak-pihak tertentu tadi yang disinggung, yaitu Ari Muladi dan Anggodo itu, tapi kan itu hanya akhirnya kan diungkap di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi seiring dengan judicial review atas pasal 32 ayat 1 huruf C. Loh, pimpinan KPK tersangka kok sudah harus diberhentikan, artinya harus diberhentikan sementara. Ya, sama halnya dengan yang sekarang ini, yang sedang di Polda ini. Kalau pimpinan KPK ini sudah tersangka di sana, harus menunjuk siapa yang tersangka, diikuti dengan yaitu pasal 32 ayat 2-nya itu dan ayat 4, Pak. Ayat 2-nya itu harus diberhentikan sementara, ayat 4-nya itu harus ada keputusan untuk pemberhentian sementara itu harus presiden. Presiden boleh campur tangan dalam hal ini, dalam konteks yang sesuai dengan aturan hukum. Apa aturan hukumnya? Yaitu ayat 4 tadi, yaitu penetapan atas pelanggaran itu disebutkan di situ. Ayat 1 dan ayat 2 itu melalui keputusan presiden. Ini untuk fairnya ya harus segera disebutkan namanya pimpinan KPK itu, dan presiden tidak ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan itu Bung Karni, surat pemberhentian sementara, sehingga proses hukumnya semua menjadi independen, tidak ada ewoh pakewoh. Nah, kalau biasanya tersangka di KPK, misalnya dalam konteks Kementerian Pertanian itu, nah kalau tersangka ya kemudian ditahan sementara untuk agar apa itu menghilangkan alat bukti atau barang bukti dan memudahkan proses penyidikannya sebelum diajukan proses pemberkasan untuk penuntutannya ke pengadilan. Itu memudahkan di dalam melakukan pemeriksaan itu. Nah, ini yang ingin diharapkan oleh masyarakat itu seperti itu Bung Karni, dan
Bapak-bapak sekalian. Itu seperti itu yang diharapkan masyarakat itu. Harus berjalan secara concurrent atau paralel bahwa kasus ini kasus besar. Kalau tadi disebut buaya lawan buaya, memang kategori kasus ini kategori kasus besar. Yang sedang terlibat itu adalah penyelenggara negara dan pejabat negara. Penyelenggara negara, ya Menteri Pertanian, penyelenggara negara, itu pimpinan KPK yang diduga adalah salah satu pimpinan KPK-nya yang sekarang sudah beredar itu, ya ketuanya atau disingkat inisialnya adalah FB seperti itu. Itu juga pejabat negara dua-duanya. Pimpinan KPK adalah pejabat negara, makanya ini besar ini. Jadi tidak ada ketersinggungan antar kelembagaan dalam kasus ini, tidak, berbeda. Ini harus diproses hukum dan dipertontonkan kepada masyarakat bahwa proses hukum ini harus bersih dari pengaruh manapun juga. Seandainya ada campur tangan presiden sesuai dengan aturan hukum, pasal 32 ayat 4 tadi penetapan itu sesuai yang digariskan sesuai dengan Undang-Undang 19 tahun 2019. Maka ini rasa keadilan masyarakat akan terpenuhi, tidak terlukai. Nah, ini harapan masyarakat seperti itu. Ini kasus ini tidak ada hubungannya dengan agenda negara di dalam Pilpres ini. Kalau memang ada pidana, ya waktu apapun juga harus diproses hukum. Kalau ditunda-tunda nanti timbul ya spekulasi masyarakat, yaitu wah ini ada barter atau ada misalnya penghambatan dari suatu partai yang artinya tertentu yang menjadi rivalnya. Atau di luar koalisinya, saya kira kita harus berpikir jernih bahwa ini murni kasus hukum ini Bang Karni. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan di dalam introductory remark, kecuali kalau ada hal yang ditanyakan. Ada. Tadi Pak Yasin menyesalkan juga bahwa orang udah ada penggeledah rumahnya, kantornya, itu kan ketemu uangnya juga. Iya. Ya udah disita. Itu kan upaya paksa udah. Tapi kenapa terdakwanya gak disebut waktu itu? Berhari-hari baru tadi malam ini disebut. Ya itu yang menimbulkan spekulasi dari masyarakat, ada apa kan begitu. Sebaliknya polisi juga kok gak kunjung menyebut. Padahal dia udah bilang udah naik tingkat penyidikan, ya. Bukan lagi penyelidikan. Ya, harus diperiksa itu yang bersangkutan. Itu pertama ini Bung Karni untuk melengkapi informasi atau data-data yang dikumpulkan oleh Polda harus diperiksa. Yang dinyatakan tersangka atau pimpinan itu. Jangan bergulir, kemudian masyarakat menduga-duga, itu saya kira kurang bagus itu suasana kondisi kita itu ya. Pimpinan KPK. Iya, kalau pimpinan KPK kan 5 itu. Ada 5. Ya. Jadi kira-kira yang... Ya tapi fotonya beredar foto 1 orang. Ya, yang beredar foto 1 orang. Dan menurut pengakuan pelapor bahwa pernah mendatangi ke rumah yang ada di foto itu. Ya ini pimpinan KPK yang ada di gambar itu. Nah kenapa kok tidak begitu segera gitu. Kalau itu harus di backing up atau misalnya dinaungi oleh... Kapolri, saya kira itu bagus lah. Jadi jangan sampai ada katakanlah dugaan-dugaan yang miring. Ini ada permusuhan individu, ini janganlah. Ini murni kasus hukum ini Bang Karni. Saling sandera sekarang. Ya, saling sandera karena ada background misalnya ada Kapoldanya pernah ya misalnya bersinggungan dengan pimpinan KPK, ketua KPK-nya jangan itu. Sekarang murni kasus hukum, maka pernyataan dari Kapolri menyampaikan seperti itu, saya kira menjernihkan suasana ya. Bahwa ini adalah murni kasus hukum, bukan hal yang sifat ketersinggungan pribadi. Gitu Bung Karni.